Pernahkah kamu terbangun di sepertiga malam terakhir Ramadan, lalu tiba-tiba dadamu terasa sesak tanpa sebab yang jelas? Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara apapun, tetapi karena ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Seolah ada yang berkata, "Bangunlah, ini bukan malam biasa. Terima kasih sudah hadir di ilmu langit. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan." Jika judul ini yang terpilih oleh matamu hari ini, mungkin hatimu sedang mencari satu jawaban yang selama ini tertunda. Tentang waktu, tentang ampunan, tentang kesempatan yang mungkin hanya datang setahun sekali. Ramadan bukan sekadar bulan ibadah. Ia adalah musim kembali. Musim ketika Allah membuka pintu-pintu yang di luar bulan ini terasa begitu berat untuk diketuk. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah menyampaikan bahwa ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Bayangkan suasana langit ketika itu terjadi. Seolah seluruh sistem alam semesta berubah menjadi lebih lembut, lebih ramah, lebih memberi harapan. Namun di antara semua keutamaan itu, ada satu waktu yang begitu sunyi tetapi begitu dahsyat. Sepertiga malam terakhir. Dalam hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap malam Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni." Kalimat itu sederhana, tetapi jika direnungkan perlahan, ia mengguncang. Siapa yang meminta ampun, akan aku ampuni. Bukan siapa yang paling sedikit dosanya. Bukan siapa yang paling rajin ibadahnya. Tetapi siapa yang meminta. Di bulan Ramadan, waktu ini menjadi lebih dalam maknanya. Karena Ramadan adalah bulan peluruhan. Lapar di siang hari bukan sekadar menahan perut, tetapi melatih hati agar tidak liar. Haus bukan sekadar fisik, tetapi simbol dari kerinduan kepada Allah. Dan ketika malam tiba, terutama di sepertiga akhirnya, seluruh latihan itu menemukan puncaknya dalam tahajud. Waktu paling mustajab sholat tahajud di bulan Ramadan adalah saat dunia sedang diam. Jika maghrib sekitar pukul 6 dan subuh sekitar pukul 4, maka sepertiga malam terakhir biasanya dimulai sekitar pukul 1 dini hari hingga menjelang subuh. Di jam-jam itulah kebanyakan manusia memilih tidur yang paling lelap. Tetapi justru di saat itulah Allah membuka dialog yang paling pribadi. Ada orang yang sepanjang tahun merasa jauh dari Allah. Merasa dosanya terlalu banyak. Merasa masa lalunya terlalu gelap. Merasa doanya terlalu kecil untuk didengar. Namun Ramadan datang seperti surat undangan. Dan sepertiga malam terakhir adalah waktu resepsinya. Tahajud di bulan Ramadan bukan hanya ibadah tambahan. Ia adalah titik balik. Disitulah air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh tanpa malu. Disitulah pengakuan yang tidak pernah terucap akhirnya keluar dengan jujur. Allah tidak menunggu kita menjadi sempurna untuk datang. Allah menunggu kita jujur untuk kembali. Rasulullah yang telah diampuni dosa-dosanya pun tetap bangun malam hingga kakinya bengkak. Dalam riwayat yang tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau ditanya mengapa beribadah begitu keras padahal telah diampuni, beliau menjawab bahwa beliau ingin menjadi hamba yang bersyukur. Itu bukan hanya kisah sejarah. Itu cermin. Jika yang sudah dijamin saja masih bangun malam, bagaimana dengan kita yang setiap harinya bergumul dengan salah dan lalai? Ramadan memperbesar peluang. Karena di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Allah menyebutnya dalam Quran pada surah Al-Qadar, bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan adalah lebih dari 83 tahun. Hampir sepanjang umur manusia. Bayangkan, jika tahajudmu bertepatan dengan malam itu. Satu malam yang nilainya melampaui seumur hidup. Satu malam yang bisa menghapus dosa bertahun-tahun. Dalam riwayat yang juga terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan bahwa siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalimat itu seperti embun yang jatuh di tanah kering.
Ia memberi harapan pada hati yang lama retak. Mungkin selama ini kita mengira dosa itu seperti noda yang tidak bisa hilang. Padahal Allah menyediakan waktu khusus untuk membersihkannya. Waktu yang tidak ramai, waktu yang tidak diperebutkan dunia. Sepertiga malam terakhir Ramadan adalah pertemuan antara penyesalan dan kasih sayang Allah. Di siang hari kita berinteraksi dengan banyak hal. Pikiran bercabang, hati terbagi. Tetapi di malam itu, semuanya menyempit menjadi satu arah. Hanya ada kita dan Allah. Dan disitulah keajaiban terjadi. Dosa tidak selalu gugur dengan suara petir. Kadang ia gugur seperti daun yang jatuh perlahan. Tanpa bunyi, tanpa sorotan. Tetapi ketika pagi datang, pohon itu sudah lebih ringan. Tahajud bukan tentang berapa lama berdiri. Bukan tentang berapa banyak rakaat. Tetapi tentang seberapa dalam kita merasa membutuhkan Allah. Ramadan melunakkan hati. Tahajud mengosongkannya dari kesombongan. Ada orang yang menunggu momen besar untuk berubah. Padahal perubahan sering lahir dari momen kecil yang konsisten. Bangun satu malam, menangis sebentar, meminta ampun dengan tulus. Dan Allah melihat itu. Allah tidak menilai panjangnya doa, tetapi kejujurannya. Tidak menilai indahnya kata, tetapi rapuhnya hati. Di bagian ini kita baru menyentuh permukaan. Kita baru memahami bahwa waktu paling mustajab itu nyata. Ia ada di sepertiga malam terakhir Ramadan. Ia diperkuat oleh janji Allah. Ia dipertegas oleh hadits Rasulullah. Ia dipermanis oleh kemungkinan Lailatul Qadar. Namun ada lapisan yang lebih dalam. Mengapa di waktu itu hati terasa lebih mudah menangis? Mengapa di waktu itu doa terasa lebih ringan terangkat? Mengapa banyak orang justru menemukan titik balik hidupnya di jam-jam sunyi tersebut? Semua itu bukan kebetulan. Ada rahasia yang lebih halus, yang akan kita masuki di bagian berikutnya. Tentang apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa manusia ketika ia bangun melawan kantuk demi satu sujud. Jika hatimu mulai bergetar perlahan saat mendengar ini, mungkin itu pertanda bahwa Allah sedang memanggil namamu dalam sunyi. Tulis amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif dan menguatkan niat kita bersama agar dipertemukan dengan sepertiga malam Ramadan yang penuh ampunan. Karena bisa jadi, satu malam itu yang akan mengubah segalanya. Dan perjalanan ini belum selesai. Di bagian selanjutnya, kita akan melangkah lebih dalam, menyibak rahasia di balik sunyi yang menggugurkan dosa. Ada sesuatu yang berubah ketika seseorang memutuskan bangun di sepertiga malam terakhir Ramadan. Bukan hanya jam tidurnya yang berkurang. Bukan hanya tubuhnya yang sedikit lebih lelah. Tetapi ada lapisan batin yang mulai terbuka perlahan. Di bagian pertama kita telah memahami bahwa waktu paling mustajab sholat tahajud di bulan Ramadan berada di sepertiga malam terakhir. Waktu ketika Allah membuka pintu dialog yang sangat pribadi. Waktu ketika ampunan dijanjikan secara langsung dalam hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan, tetapi mengapa? Mengapa justru di waktu itu hati terasa lebih lembut? Mengapa justru di waktu itu doa terasa lebih dalam? Mengapa banyak orang yang hidupnya berubah bukan di siang hari, tetapi di jam-jam sunyi menjelang subuh? Manusia adalah makhluk yang sibuk. Siang hari dipenuhi peran. Kita menjadi pekerja, orang tua, anak, pasangan, teman. Pikiran terbagi ke banyak arah. Hati dipenuhi berbagai kepentingan. Bahkan ketika berdoa di siang hari, seringkali doa kita bercampur dengan distraksi. Namun di sepertiga malam terakhir, dunia seperti mengecil. Suara kendaraan berkurang, percakapan berhenti, layar-layar dimatikan. Bahkan angin pun terasa lebih pelan. Dalam kondisi seperti itu, jiwa manusia kembali ke keadaan paling aslinya. Sepi, rapuh, membutuhkan. Allah menciptakan malam bukan hanya untuk tidur. Dalam Quran, Allah menyebut malam sebagai waktu yang lebih kuat untuk khusyuk dan lebih tepat untuk bacaan. Malam menyingkirkan kebisingan luar agar kita bisa mendengar kebisingan dalam diri sendiri. Penyesalan yang lama dipendam, rasa bersalah yang ditutupi kesibukan, ketakutan yang tidak pernah diakui.
Ketika seseorang bangun untuk tahajud di bulan Ramadan, ia sedang melawan dua hal sekaligus. Melawan kantuk tubuh dan melawan ego hati. Itulah sebabnya tahajud memiliki bobot yang berbeda. Ramadan memperbesar efek itu, karena di bulan ini, hati sudah dilatih dengan puasa. Nafsu ditahan, emosi dijaga, lisan lebih berhati-hati, sehingga ketika malam tiba, jiwa berada dalam kondisi lebih bersih untuk menerima cahaya. Banyak orang tidak sadar bahwa dosa bukan hanya soal pelanggaran. Dosa juga meninggalkan beban. Ia membuat hati berat, membuat pikiran gelisah, membuat langkah terasa tidak tenang. Tahajud di sepertiga malam terakhir Ramadan bekerja seperti hujan yang turun di tanah yang lama kering. Ia tidak langsung mengubah lanskap dalam 1 detik, tetapi ia meresap, menghidupkan kembali bagian-bagian yang hampir mati. Rasulullah adalah sosok yang paling mengenal Allah. Namun beliau tetap menjaga tahajudnya bahkan di luar Ramadan. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail, bahkan ketika sakit beliau tetap melaksanakannya dengan duduk. Apa artinya ini bagi kita? Artinya tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah sumber kekuatan ruhani. Ia adalah ruang rahasia tempat seorang hamba mengisi ulang jiwanya. Di bulan Ramadan, sumber kekuatan itu seperti diperbesar. Karena setiap amal dilipat gandakan, setiap doa memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Dan setiap air mata memiliki nilai yang berbeda. Mengapa dosa bisa gugur seketika? Karena Allah Maha Pengampun. Dan pengampunan Allah tidak terikat logika manusia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercantum dalam Sahih Muslim, Allah berfirman bahwa jika seorang hamba mendekat sejengkal, Allah mendekat sehasta. Jika ia datang berjalan, Allah datang berlari. Bayangkan makna kedekatan itu. 1 langkah kecil dari kita bisa dibalas dengan langkah besar dari Allah. 1 sujud tulus bisa dibalas dengan pengampunan yang luas. Tetapi ada syarat yang sering dilupakan. Bukan syarat teknis, bukan syarat panjangnya doa, tetapi syarat hati yang benar-benar kembali. Tahajud di bulan Ramadan mengajarkan kita kejujuran. Ketika berdiri sendiri, tidak ada yang perlu dipamerkan. Tidak ada yang perlu dipuji. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Disitulah ego runtuh. Banyak orang menangis di hadapan manusia, tetapi tidak semua bisa menangis di hadapan Allah. Padahal justru tangisan di sepertiga malam itulah yang paling berharga. Ada momen ketika seorang hamba menyebut dosa-dosanya satu persatu dalam doa. Tanpa pembelaan, tanpa alasan, hanya pengakuan. Dan di momen itu, langit menjadi saksi. Ramadan juga memiliki dimensi waktu yang unik. 10 malam terakhir adalah puncaknya. Di dalamnya tersembunyi Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan sebagaimana disebutkan dalam Quran. Artinya setiap tahajud di 10 malam terakhir membawa kemungkinan yang sangat besar. Bisa jadi itu malam biasa. Bisa jadi itu malam yang nilainya melebihi seumur hidup. Tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar terjadi. Justru ketidakpastian itu yang membuat setiap malam menjadi berharga. Orang yang bangun tahajud di 10 malam terakhir Ramadan bukan hanya sedang mencari pahala. Ia sedang mencari takdir terbaiknya. Karena di malam itu, para malaikat turun. Doa-doa naik, dan keputusan-keputusan besar bisa berubah. Ketika seseorang meminta ampun dengan sungguh-sungguh di waktu itu, ia tidak hanya menghapus masa lalu. Ia sedang menata masa depan. Dosa yang diampuni membuat langkah lebih ringan. Hati yang bersih membuat keputusan lebih jernih. Jiwa yang tenang membuat hidup lebih terarah. Inilah mengapa banyak orang merasakan perubahan besar setelah Ramadan. Bukan karena puasanya saja, tetapi karena tahajudnya. Karena dialog sunyinya dengan Allah. Tahajud bukan ibadah yang terlihat. Ia tidak dipublikasikan. Ia tidak diumumkan. Ia tidak diberi tepuk tangan. Tetapi justru karena itulah ia murni. Di bagian ini kita mulai melihat bahwa waktu paling mustajab bukan sekadar jam di atas kertas. Ia adalah kondisi.
Kondisi ketika dunia berhenti mengganggu. Kondisi ketika hati siap mengakui. Kondisi ketika Allah membuka pintu dan hamba memilih untuk masuk. Sepertiga malam terakhir Ramadan adalah titik temu antara rahmat Allah dan kerendahan hati manusia. Di sana dosa bisa gugur seketika. Bukan karena usaha kita sempurna, tetapi karena rahmat Allah lebih luas dari kesalahan kita. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu lapisan lagi yang perlu kita pahami. Bagaimana menjaga agar tahajud di bulan Ramadan tidak hanya menjadi momen emosional sesaat. Bagaimana menjadikannya titik balik yang benar-benar mengubah arah hidup. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke wilayah itu. Wilayah komitmen, wilayah perubahan, wilayah di mana tahajud bukan lagi sekadar ibadah malam, tetapi menjadi cahaya yang menyertai langkah kita setelah Ramadan pergi. Ramadan tidak pernah benar-benar datang hanya untuk mengisi kalender. Ia datang untuk menggeser arah hidup. Dan di antara seluruh rangkaian ibadahnya, tahajud di sepertiga malam terakhir adalah puncak yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Di bagian sebelumnya kita sudah memahami bahwa waktu paling mustajab berada di sepertiga malam terakhir. Kita juga telah menyelami mengapa pada jam-jam itu hati lebih mudah luluh dan doa lebih ringan terangkat. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang terjadi setelah dosa gugur? Karena pengampunan bukan garis akhir. Ia adalah titik awal. Banyak orang merasakan haru luar biasa saat tahajud di Ramadan. Air mata mengalir, dada terasa lapang, doa terasa begitu dekat. Tetapi setelah Ramadan berlalu, sebagian kembali pada pola lama. Seolah malam-malam sunyi itu hanya kenangan emosional. Padahal tahajud bukan hanya tentang rasa. Ia tentang arah hidup. Ketika Allah mengampuni dosa seorang hamba, itu bukan sekadar penghapusan catatan. Itu adalah pemberian kesempatan baru. Dalam Quran, Allah berfirman bahwa Dia Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Taubat bukan hanya menghapus masa lalu, tetapi mengubah posisi hati di masa depan. Sepertiga malam terakhir Ramadan adalah ruang latihan kejujuran. Di sana kita belajar mengakui kesalahan tanpa pembelaan. Belajar merendahkan diri tanpa gengsi. Belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jika latihan itu benar-benar meresap, maka ia akan memengaruhi siang hari kita. Orang yang terbiasa berdiri sendiri di hadapan Allah pada malam hari, akan lebih berhati-hati ketika berjalan di siang hari. Ia tahu ada hubungan yang harus dijaga. Ia tahu ada kedekatan yang tidak ingin ia rusak. Inilah perubahan paling nyata dari tahajud yang mustajab. Bukan sekadar doa terkabul, tetapi karakter yang terbentuk. Rasulullah adalah contoh paling jelas tentang bagaimana Qiyamul Lail membentuk kepribadian. Dalam riwayat yang tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa beliau berdiri malam hingga kakinya bengkak. Itu bukan hanya ibadah ritual. Itu adalah fondasi kekuatan jiwa beliau dalam menghadapi siang yang penuh ujian. Malam membangun, siang menguji. Ramadan mengajarkan kita pola itu dalam waktu singkat. 30 hari latihan intens. 30 malam peluang pengampunan. Terutama pada 10 malam terakhir yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan dalam Quran. Lailatul Qadar bukan hanya tentang pahala 1000 bulan. Ia tentang keputusan besar yang ditetapkan. Tentang doa yang bisa mengubah arah hidup. Tentang hamba yang memilih untuk tidak lagi sama. Ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam tahajud Ramadan, lalu dosanya diampuni, maka sebenarnya ia sedang diberi ruang kosong dalam hatinya. Ruang yang sebelumnya dipenuhi beban kini menjadi lapang. Pertanyaannya, ruang itu akan diisi dengan apa? Jika tidak diisi dengan komitmen, ia akan kembali dipenuhi kelalaian. Jika tidak dijaga dengan konsistensi, ia akan kembali berat. Tahajud di bulan Ramadan mengajarkan satu prinsip penting. Kedekatan dengan Allah tidak dibangun dalam keramaian. Ia dibangun dalam kesunyian. Dan kesunyian itu bisa kita bawa ke dalam hidup sehari-hari. Bukan berarti kita harus selalu bangun sepanjang malam setelah Ramadan. Tetapi ruh tahajudnya harus tetap hidup. Ruh itu adalah kesadaran bahwa Allah dekat.
bahwa doa selalu terbuka, bahwa ampunan selalu tersedia. Banyak orang merasa hidupnya berubah setelah Ramadan. Lebih tenang, lebih ringan, lebih jernih. Itu bukan kebetulan. Itu buah dari hati yang sempat dibersihkan secara mendalam di sepertiga malam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan tercantum dalam Sahih Muslim, Allah berfirman bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hamba berharap kebaikan, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Tahajud di Ramadan menumbuhkan prasangka baik itu. Ketika kita berdiri dan memohon, kita sedang menunjukkan keyakinan bahwa Allah mendengar, bahwa Allah peduli, bahwa Allah mampu mengubah keadaan. Keyakinan itulah yang kemudian memengaruhi cara kita menjalani hidup. Orang yang pernah merasakan manisnya tahajud akan sulit kembali sepenuhnya pada kelalaian. Mungkin ia jatuh lagi, mungkin ia tergelincir lagi, tetapi ada suara di dalam dirinya yang pernah merasakan kedekatan itu. Dan suara itu akan terus memanggil. Inilah mengapa waktu paling mustajab bukan hanya tentang jam tertentu. Ia tentang momen kesadaran terdalam dalam hidup. Ramadan hanyalah pintu pembuka. Tahajud adalah ruang utamanya. Pengampunan adalah hadiahnya. Dan perubahan adalah tanggung jawabnya. Dosa bisa gugur seketika karena rahmat Allah sangat luas. Tetapi menjaga diri setelah diampuni adalah bentuk syukur yang nyata. Bersyukur bukan hanya dengan kata, tetapi dengan arah hidup yang baru. Mungkin selama ini kita mengejar banyak hal. Pujian manusia, pengakuan sosial, target dunia. Tetapi di sepertiga malam terakhir Ramadan, kita belajar bahwa yang paling kita butuhkan sebenarnya hanyalah satu: ridha Allah. Ketika itu menjadi pusat, maka yang lain akan mengikuti. Tahajud yang mustajab bukan hanya menghapus masa lalu. Ia menanam benih masa depan. Benih kesabaran, benih ketenangan, benih keyakinan. Dan benih itu tumbuh perlahan. Setelah Ramadan berakhir, mungkin alarm tidak lagi berbunyi pukul 1 dini hari. Mungkin tubuh kembali ke pola tidur biasa. Tetapi jiwa yang pernah bangun di malam Ramadan tidak akan pernah benar-benar sama. Ia pernah berdiri dalam gelap, pernah menangis tanpa saksi manusia, pernah memohon tanpa gengsi, dan pernah merasakan bahwa Allah begitu dekat. Pengalaman itu tidak akan hilang. Ia akan menjadi pengingat di saat kita hampir menyerah. Ia akan menjadi cahaya kecil di saat hidup terasa gelap. Ia akan menjadi kekuatan di saat godaan datang. Inilah makna terdalam dari waktu paling mustajab sholat tahajud di bulan Ramadan. Ia bukan sekadar kesempatan menghapus dosa. Ia adalah kesempatan menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Hamba yang lemah, tetapi dicintai. Hamba yang sering salah, tetapi selalu diberi jalan pulang. Ramadan akan pergi, malam-malamnya akan berlalu. Tetapi Allah tetap ada, pintu doa tetap terbuka, sepertiga malam tetap menjadi ruang istimewa meski di luar Ramadan. Dan mungkin inilah pesan terpentingnya. Jangan biarkan tahajud Ramadan menjadi kenangan. Biarkan ia menjadi fondasi. Jika kita pernah merasakan dosa gugur dalam satu sujud, maka jangan kembali dengan ringan pada dosa yang sama. Jika kita pernah merasakan dada lapang setelah menangis di malam hari, maka jagalah kelapangan itu dengan ketaatan. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam, tetapi tentang terus kembali setiap kali menyimpang. Dan setiap sepertiga malam terakhir akan selalu menjadi undangan baru. Jika tiga bagian ini sampai ke hatimu, mungkin Allah sedang mengetuk pelan, mengingatkan bahwa kesempatan itu masih ada. Bahwa Ramadan bukan hanya tradisi tahunan. Ia adalah momentum perubahan. Tulis amin di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif dan menguatkan doa kita bersama agar dipertemukan dengan sepertiga malam yang menggugurkan dosa dan mengubah arah hidup selamanya. Karena bisa jadi, satu malam itu adalah awal dari versi terbaik dirimu di hadapan Allah.